Oke, slide-nya sudah terlihat. Sudah, Pak. Baik. Sesuai dengan apa yang disampaikan dan juga dicoba dikomunikasikan melalui WA, pada saat komunikasi awal saya diminta memberikan terkait dengan REE, kemudian saya memberikan alternatif yang lain untuk melihat secara komprehensif, tidak hanya REE-nya saja, tetapi kita melihat batubara secara umum sebenarnya. Nah, sehingga saya menawarkan untuk topiknya diganti menjadi peluang pemanfaatan fly ash dan bottom ash secara komprehensif. Jadi betul background-nya adalah PP, peraturan pemerintah ya, bukan Perpres, nomor 22 tahun 2021 yang menyatakan bahwa fly ash dan bottom ash sudah di delisting dari limbah B3, sekarang sudah menjadi limbah non B3 terdaftar. Nah, berkaitan dengan hal tersebut sehingga di kesempatan hari ini sifatnya adalah diskusi. Seandainya ada hal yang ingin didiskusikan, feel free untuk memotong penjelasan saya dan kalian bisa langsung menanyakannya terkait dengan hal tersebut. Di kesempatan hari ini, di pagi hari ini, semoga santai saja. Kalau ditanya apakah saya sudah mandi, saya belum mandi, sama mungkin dengan sebagian besar dari kalian. Jadi kita punya kemewahan untuk bisa melakukan kuliah online dengan lebih santai sebenarnya. Sehingga di kesempatan pagi hari ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita akan melihat dulu background-nya, kita melihat dulu pendahuluannya, kenapa sih topik ini kita bahas hari ini. Dan untuk membahas itu kita mulai dengan bauran energi di Indonesia akan seperti apa. Kemudian sebelum kita masuk ke faba dan pemanfaatannya secara komprehensif, kita mencoba melihat riset terkait dengan batu bara secara garis besarnya, payung besarnya itu seperti apa, baru kita masuk ke faba, karena faba itu bagian dari riset besar batubara secara umum. Sehingga ketiga hal tersebut harapannya Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, bisa melihat batubara dengan perspektif yang lebih luas, tidak hanya melihat batubara dari perspektif bahwa batubara sumber energi yang tidak ramah lingkungan dan seterusnya dan seterusnya. Kita coba melihat batubara ke perspektif yang lebih umum untuk kita bisa melihatnya secara komprehensif. Oke, kita mulai. Yang pertama kita berbicara terkait dengan bauran energi. Kalau di akhir-akhir ini, di hari-hari terakhir ini, Anda mendengar berita wacana terkait dengan PLTU akan ditutup dalam 10-15 tahun terakhir, oke, kita baca itu sebagai berita, kita baca itu sebagai informasi yang kita belum tahu implementasinya akan seperti apa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pemerintah kita atau pengamat kita itu sangat pandai untuk mewacanakan sesuatu. Tetapi implementasi itu hal lain. Implementasi itu hal yang sangat berbeda dengan hanya wacana saja. Pemerintah kita juga ahli dalam membuat peraturan, tapi aplikasinya akan seperti apa, itu juga perlu kita lihat. Tapi yang bisa kita pegang adalah peraturan. Kalau kita mengacu ke peraturan, kalau kita mengacu ke Perpres nomor 22 tahun 2017 terkait dengan target bauran energi, kita masih sangat tergantung dengan batu bara atau kita masih sangat tergantung ke fossil fuel secara umum untuk menghasilkan energi. Energi dalam hal ini kita fokuskan ke listrik. Kalau kita melihat statistik ketenaga listrikan yang dilaporkan di tahun 2020 sebenarnya,
yang itu adalah statistik 2018, kita melihat bahwa lebih dari 50% listrik kita itu masih disokong oleh PLTU, mendekati 50%. Mendekati 20%-nya itu mix antara koneksi saya terputus? Halo? Tidak, Pak. Halo, apakah koneksi saya masih? Masih terdengar dengan jelas, Pak. Halo, koneksi saya masih? Masih terdengar, Pak, dengan jelas. Oke, baik. Saya lanjutkan. PLTU itu mendekati 50%. Sedangkan yang combined cycle itu mendekati 20%. Jadi apa? Lebih dari 50% kita masih tergantung pada batu bara maupun gas. Poin apa yang ingin saya highlight dari situ? Poinnya adalah pada saat kita masih tergantung pada batu bara untuk menopang PLTU kita atau ketenaga listrikan kita, ada problem yang selama ini kita anggap sebagai problem, walaupun sebenarnya problem tersebut bisa kita rubah menjadi resources, yaitu apa? Fly ash dan bottom ash. Ini adalah salah satu contoh fly ash dan bottom ash yang ada di PLTU Ombilin. Ini orang, dan ini hanya dari satu PLTU dengan kapasitas kurang dari 60 MW. Bayangkan kalau Anda punya kapasitas 600 MW akan seperti apa? Batubara PLTU di Jawa itu akan punya kapasitas mendekati 600 MW. Sehingga apa yang harus kita lakukan terkait dengan fly ash dan bottom ash tersebut? Itu hanya dari satu PLTU. Kita mencoba melihat dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, hampir di semua tempat kita punya PLTU. Kalau kita melihat realisasi DMO itu Domestic Market Obligation, yang harus dijual oleh pengusaha batubara ke Indonesia, ke pengusaha yang ada di Indonesia untuk dimanfaatkan di dalam negeri, itu sekitar 138 juta ton di tahun 2019. Dan kalau kita melihat sampai dengan tahun 2050, kebutuhan kita itu akan mendekati 500 juta ton batubara. Pada saat kita berbicara terkait dengan permintaan batubara di Indonesia, itu kurvanya akan kurang lebih sama dengan yang ada di Asia secara umum. Kita akan punya peak itu di sekitar tahun 2024-2025, itu prediksi sebelum pandemi ya. Kita belum tahu setelah pandemi adjustment-nya akan seperti apa. Mungkin dia akan mundur sekitar 2-3 tahun, tetapi setidaknya peak-nya itu di tahun 2024, dan sampai dengan 2045 permintaan batubara itu more or less akan sama kurvanya seperti saat ini. Jadi sampai dengan tahun 2050 Indonesia dan negara Asia lainnya konsumsi batubaranya itu akan masih kurang lebih sama seperti saat ini. Seandainya PLTU kita berkurang konsumsinya, karena misalnya digalakkan renewable energy atau yang lainnya, walaupun saya juga tidak tahu implementasinya nanti akan seperti apa, setidaknya kita sampai dengan saat ini, kalau Anda mendengar berita terkait dengan hilirisasi batubara, hilirisasi mineral, nanti kita diskusikan hilirisasi batubara setelah ini, hilirisasi mineral, kita berbicara terkait dengan pembangunan smelter-smelter baru. Yang paling hot isunya misalnya terkait dengan pabrik baterai pada saat Tesla ingin investasi ke Indonesia misalnya. Oke, pada saat Anda ingin membangun pabrik baterai atau Anda ingin membangun industri aluminium, Anda ingin membangun industri stainless steel dan lain sebagainya, Anda harus membuat smelter. Pada saat Anda membangun smelter, Anda butuh energi.
pada saat Anda butuh energi yang paling cepat untuk di-develop adalah PLTU batubara. Pada saat Anda mendevelop PLTU batubara, Anda butuh batubara pastinya. Pada saat Anda butuh batubara, akan ada fly ash dan bottom ash yang diproduksi. Akan dibagaimanakan fly ash dan bottom ash-nya tersebut. Itu isu penting yang pertama. Isu penting yang kedua adalah pada saat kita membangun smelter, kita juga butuh yang kita sebut sebagai metallurgical process smelter. Oke, kadang orang menyebut kokas, tapi saya lebih cenderung menggunakan metallurgical coal. Kita akan punya banyak, jadi kita punya sesuatu yang butuh lainnya. Tapi saya tidak akan membahas detail terkait dengan metallurgical coal untuk saat ini, karena itu bukan topik diskusi kita hari ini. Tetapi poin yang ingin saya highlight adalah kebutuhan batu bara itu akan menjadi tetap meningkat sampai dengan setidaknya 2050. Setelah itu saya nggak tahu, prediksi kita berbicara di 2050. Kita lihat teknologi ke depan akan seperti apa, permintaan kebutuhan manusia akan bagaimana, baru kita akan melihat forecasting lagi akan seperti apa. Tetapi poin yang ingin saya highlight di sini adalah kita masih membutuhkan batu bara. Nah, oleh karena itu, pada saat kita berbicara terkait dengan proyeksi kebutuhannya, kita akan berbicara terkait dengan proyeksi pemanfaatannya akan bisa menjadi apa saja. Kita dianugerahi oleh setting geologi, lokasi geografis yang mendukung endapan atau yang mendukung sumber daya batu bara yang signifikan. Nah, dari batu bara yang signifikan tersebut, kemudian kita akan punya riset-riset pemanfaatan batu bara secara komprehensif. Tadi, pada saat saya berbicara faba, itu kita berbicara salah satu stream, salah satu cabang dari pemanfaatan batu bara secara komprehensif. Artinya apa? Kita tidak hanya memanfaatkan untuk PLTU, tetapi kita juga memanfaatkan waste yang dihasilkan dari PLTU tersebut menjadi produk yang punya nilai tambah. Kalau kalian membaca penggunaan batu bara secara global, misalnya di Eropa, batu bara sudah dibatasi penggunaannya, tetapi mereka bermasalah tidak dengan sumber energinya, tetapi justru mereka bermasalah dari sisi fly ash dan bottom ash-nya. Karena mereka sudah sangat tergantung pada fly ash dan bottom ash untuk digunakan salah satunya sebagai pengganti material konstruksi. Itu satu hal. Nah, tetapi saya ingin meng-highlight dulu sebelum kita masuk ke faba, topik bahasan diskusi kita berbicara terkait dengan pemanfaatan batu bara secara komprehensif. Tadi PLTU itu hanya salah satu cara pemanfaatan kalau kita berbicara direct use-nya. Saya tadi menyampaikan bahwa seandainya batu bara dibatasi untuk PLTU, kita masih punya aspek lainnya untuk dapat dimanfaatkan. Petrochemical misalnya, kalau Anda pernah mendengar pabrik percontohan DME, di Metal Ether, yang itu adalah kerjasama antara PTBA dan Pertamina misalnya, sebagai pengganti LPG nantinya. Kita berbicara terkait dengan coal gasification, kita berbicara coal liquefaction, kita berbicara coal bed methane, kita berbicara metalurgi industri, kita berbicara pabrik pupuk, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu aspek pada saat kita memanfaatkan batu bara. Dan yang kedua adalah pada saat kita berbicara terkait dengan keseluruhan aspek ini, kita sebenarnya berbicara terkait dengan peningkatan nilai tambah batu bara atau
kita berbicara PNT, peningkatan nilai tambah. Peningkatan nilai tambah itu bisa di batu bara, kita bisa di mineral. Kalau kita berbicara terkait dengan peningkatan nilai tambah, kalau tadi saya memberikan contoh industri laterit, misalnya mereka harus membuat smelter, mereka tidak boleh menjual dalam bentuk raw material, itu adalah bagian dari yang diinstruksikan oleh undang-undang. Sama seperti pada saat kita berbicara terkait dengan peningkatan nilai tambah batu bara tersebut, kita berbicara terkait dengan turunan dari yang mengharuskan dilakukan studi terkait dengan peningkatan nilai tambah batu bara seandainya perusahaan batu bara dengan PKB 2B ingin memperpanjang kontraknya menjadi IUP. Nah, sudah banyak dilakukan, salah satunya adalah Braukol, kalau menyebut nama perusahaan yang saat ini mereka akan melakukan gasifikasi. PTBA yang saya sebut sebelumnya itu merupakan BUMN, sehingga mereka harus melakukan terkait dengan hal tersebut. Sehingga apa sih yang akhirnya inline dengan kalian saat ini? Apa yang bisa kalian lakukan? Karena kan Anda sudah meluangkan waktu di weekend kalian, sehingga harus ada sesuatu yang bisa Anda dapatkan, ada benefit. Selain misalnya Anda berbicara benefit tambahan pengetahuan, gitu misalnya. Atau kewajiban Anda harus masuk karena mengikuti kursus ini, gitu misalnya. Karena nggak enak sama teman kalian yang pengurus HM, misalnya, kayak gitu. Atau yang lainnya. Alasan itu bisa bermacam-macam. Tapi setidaknya yang sedang inline, yang sedang in saat ini, misalnya kegiatan MPKM. Saya mengambil slide-nya dari Pak Nuk, dan saya fokus ke penelitian riset atau magang atau praktek kerja. Nah, tadi kita sudah berbicara terkait dengan konsep ini. Ini adalah pohon penelitian yang kami buat sebelumnya. Kita harus implementasikan. Ini kan Pak, itu kan hanya di atas kertas. Yang implementasinya akan seperti apa sih, Pak? Oke, ini adalah kerjasama kerjasama kami dengan PSDM-BP. Ini salah satu kerjasama. Ada kerjasama yang lainnya, tetapi saya ingin memberikan satu contoh ini saja, karena pilihannya akan banyak. Ini adalah salah satu contoh kerjasama yang kami lakukan, dan roadmap ini itu sampai dengan tahun 2025. Walaupun ini sudah dilaksanakan mulai tahun 2018. Tetapi setidaknya roadmap ini itu sudah disetujui sampai 5 tahun ke depan. Di tahun 2021 ini pendanaannya sudah fix, sehingga semua kegiatan ini itu sudah akan jalan minggu depan. Sudah kita ketemu di Jogja di akhir bulan, sudah ke lapangan dan seterusnya. Apa kaitannya dengan MPKM sebelumnya tadi? Terkait dengan MPKM, draft PKS-nya juga sudah ditandatangani, sehingga kalau kalian tarik mengambil salah satu topik penelitian ini, itu sudah bisa Anda lakukan, mulai dari file, mulai dari asal rumus material yang lain itu dalam sebenarnya tidak hanya faba. Oke, topik kita hari ini adalah faba, tetapi Anda bisa magang, Anda bisa mengambil data, kemudian setelah itu bisa Anda jadikan skripsi terkait dengan seluruh topik ini. Seandainya Anda berminat mengambil topik terkait dengan batu bara tersebut. Feel free untuk mengontak saya setelah acara ini selesai. Sehingga, kita masuk ke sini. Kita akan berbicara terkait dengan, pada saat kita berbicara hilirisasi, 2 poin utama yang bisa kita lakukan, dan itu sangat diperlukan
untuk dari sisi hulu maupun hilirnya adalah karakteristik dan cadangan. Dengan data karakteristik batubara yang baik, kita akan bisa tahu bagaimana potensi pemanfaatannya. Setelah kita tahu potensi pemanfaatannya, kita tahu berapa cadangannya sehingga kita bisa menghitung aspek keekonomiannya. Atau kita berbicara terkait dengan teknoekonomi. Karakteristiknya seperti apa sehingga teknologi ekstraksinya bisa kita tahu, cadangannya berapa sehingga kita bisa menentukan keekonomian dari suatu proyek tersebut seberapa. Itu kita sebut sebagai teknoekonomi. Jadi salah satu pesan saya ke Anda adalah kalian jago geologi itu wajib. Kalian jago terkait dengan bagaimana menggunakan software dan perhitungan cadangan, GIS, dan lain-lain, itu kewajiban Anda. Tetapi Anda juga harus bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi keahlian Anda tadi terkait dengan geologi dengan bidang keilmuan yang lainnya. Anda bisa berdiskusi dengan orang teknik kimia misalnya. Apa sih artinya kalau Anda punya monasit gitu? Nanti Anda akan berbicara terkait dengan teknik ekstraksi dengan orang teknik kimia, itu Anda bisa sefrekuensi. Kemudian Anda berbicara dengan orang ekonomi misalnya. Anda punya cadangan sekian dengan produksi sekian dengan orang teknik ekonomi dengan orang teknik kimia tadi, Anda bisa nyambung dengan hitung-hitungan keekonomiannya akan bagaimana. Anda bisa nyambung dengan orang hukum pada saat Anda punya jenis cadangan yang seperti ini yang harus dikeruk, cara penambangannya itu akan bagaimana, Anda bisa menyampaikan itu dengan bahasa orang hukum akan bagaimana. Anda bisa berbicara dengan orang teknik mesin terkait dengan alat yang akan digunakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu poin yang ingin saya highlight pada saat kita berbicara Anda ahli di geologi itu wajib, tetapi Anda juga punya pengetahuan yang bisa membridging pengetahuan geologi Anda dengan ahli yang lainnya. Karena begitu Anda keluar dari geologi, yang Anda hadapi tidak hanya orang geologi. Anda harus bisa mengkomunikasikan apa yang Anda tahu ke semua orang. Itu poinnya. Oke, sekarang kita masuk ke PP nomor 22 tahun 2021 terkait dengan faba yang itu adalah limbah non B3 terdaftar sebagai topik kita hari ini. Harapan saya Anda sudah bisa melihat bagaimana bridging-nya, standpoint dari faba ini di riset terkait dengan batu bara secara umum maupun di konteks bauran energi kita sampai dengan tahun 2020. Nah, sebelum kita berbicara terkait dengan faba secara umum, kita akan berbicara dulu terkait dengan definisi. Oke, biar kita punya pemahaman yang sama pada saat nanti kita membahasnya. Yang pertama adalah kita akan berbicara terkait dengan pengertian. Kalau kita berbicara terkait dengan faba, yang paling mudah kita pahami ya, faba adalah hasil dari pembakaran batu bara. Hasil pembakaran yang di mana, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, dihasilkan dari PLTU atau industri yang menggunakan batu bara. Nah, faba itu apa sih? Fly ash dan bottom ash. Kita berbicara fly ash itu fraksi yang lebih halus, makanya dia fly, dia terbang. Kemudian ada bottom ash, fraksi yang lebih kasarnya. Fly ash biasanya itu punya porsi yang lebih banyak, dia bisa sampai dengan 90%, dan bottom ash porsinya akan lebih sedikit, maksimal sekitar 15-20%-nya. Nah, kalau kalian ingin melihat lebih detail, membaca lebih detail terkait dengan fly ash dan bottom ash itu apa, akan sangat banyak sekali literatur di luaran sana. Salah satu yang baru saja terbit
tulis, Anda bisa download di Buletin Sumber Daya Geologi volume 16 nomor 1. Baru available online minggu ini, jadi secara lebih detail. Saya tetap menyarankan untuk membaca literatur aslinya, dalam artian pada saat kita membahas utilisasi tersebut, Anda bisa melihat reference yang kami aju juga. Nah, sekarang kita masuk dulu terkait dengan sejarah. Kenapa sih faba dianggap sebagai limbah B3? Kita mulai dari PP 121 tahun 2014. Saya tidak perlu membahas mulai dari 21 ya. Kita mulainya dulu dari 2014 saja. Tahun 2014 faba itu dianggap sebagai limbah B3. Indonesia itu hanya satu negara dari banyak negara yang lain yang menganggap bahwa faba itu bukan B3. Jadi Indonesia itu minoritas yang menganggap faba itu B3. Salah satu alasan pada saat kita berbicara terkait dengan B3 ya, itu kan harusnya kita melihatnya dari sisi komposisi kimianya. Kalau kita melihat komposisi kimia, berarti kita harus melihat TCLB-nya, kita melihat toxic level-nya akan seperti apa, baik itu TCLB A maupun TCLB B. Ini adalah yang dikasih standar oleh PP 101/2014, dan Anda bisa melihatnya ini di salah satu PLTU, Tanjung Jati itu di Jepara, yang saat ini kami sedang mengerjakan risetnya untuk bahan tol Semarang Demak, kalau kalian ada yang berasal dari Pantura itu. Dan semua nilainya itu di bawah ambang batas. Itu satu hal. Ini dari satu PLTU ya, saya nggak melihat PLTU yang lainnya. Mungkin ada PLTU lain yang komposisi kimianya memang melebihi TCLB-nya. Tetapi poin yang ingin saya highlight adalah harusnya kalau kita menentukan itu limbah B3, yang kita lihat adalah komposisi kimianya. Sedangkan kalau kita lihat komposisi kimianya, semua aspek itu di bawah ambang batasnya. Itu poin pertama. Poin kedua, saya juga baru tahu saat di akhir-akhir, karena saya mencari literatur reviewnya itu nggak ada. Akhirnya saya ketemu orang yang mengeluarkan aturan itu. Salah satu alasannya adalah kenapa dianggap sebagai limbah B3, karena volumenya. Jadi tadi saya menunjukkan volume dari faba itu luar biasa besarnya. Nah, karena volumenya besar, volumenya banyak, sehingga dianggap sebagai limbah B3. Bagi saya itu menjadi tidak make sense. Justru kalau itu dikategorikan sebagai limbah B3, cara treatmentnya akan lebih susah pada saat kita ingin memanfaatkannya dari sisi perizinannya. Sehingga akan menjadi seperti ayam dan telur, siapa yang duluan. Oleh karena itu, di salah satu artikel yang saya sampaikan bahwa justru dengan dianggap sebagai limbah B3, limbah non B3 terdaftar, kita bisa memanfaatkannya. Dengan kita bisa memanfaatkannya, kita bisa mengurangi timbunan yang ada di S-yard tadi. Jadi justru kita harus memanfaatkannya sehingga volumenya bisa berkurang, tidak menumpuk di S-yard tersebut. Itu poin utama sebenarnya yang ingin saya highlight pada saat kita berbicara terkait dengan kenapa menjadi non B3. Walaupun semuanya tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan pemanfaatannya. Nah, kalau kita tadi sudah berbicara terkait dengan pemanfaatan, kita harus memanfaatkannya sehingga volume di S-nya berkurang, kita akan melihat aplikasinya untuk apa saja. Saat ini yang existing gitu ya, yang bisa memanfaatkan untuk dalam jumlah banyak, bisa untuk material konstruksi. Itu yang pasti. Jadi
untuk material konstruksi itu bisa untuk base layer. Salah satu alasan kenapa di Demak akan memakai faba itu kan tidak punya bahan galian C yang dekat dari sana. Sedangkan ada PLTU yang punya tumpukan material yang banyak, sehingga dia bisa untuk sebagai base layer-nya. Material konstruksi bisa dipakai untuk apa? Bisa menjadi pengganti semen, bisa menjadi geopolimer, dan lain sebagainya. Nanti saya tunjukkan akan seperti apa. Dan kita juga bisa menggunakannya dalam jumlah yang sedikit. Jadi yang sebelah kiri itu satunya adalah REE tadi. Nanti saya akan sedikit menyinggung, poin terbesar saya akan lebih banyak ke REE karena sesuai dengan yang diminta oleh HM, fokusnya ke yttrium gitu misalnya. Jadi kita akan bisa memanfaatkan secara volume yang banyak, atau kita bisa memanfaatkan dengan nilai tambah yang signifikan. Itu 2 poin yang berbeda, tetapi harus kita lakukan secara bersamaan tergantung dari karakteristik faba yang kita punyai. Sehingga kalau kita mencoba melihat pemanfaatan faba, kita benchmarking ke luar negeri gitu, di Cina pemanfaatannya itu mendekati 80%. Di Jepang pemanfaatannya itu 100%. Jadi kalau kita melakukan riset terkait dengan faba di Jepang itu, kita minta sampel itu harus ngantri dulu. Baru nanti akan dikasih untuk penelitian. Beda dengan yang ada di Indonesia, kalian ambillah gitulah. Tapi dulu pada saat masih B3, cara pengambilannya pun agak susah. Karena aturannya agak susah. Tapi sekarang sudah lebih mudah untuk mendapatkannya. Di lab geokimia itu kita punya sampel dari banyak PLTU. Jadi dengan adanya PP nomor 22 tersebut, kita bisa memanfaatkan faba secara langsung, tidak perlu ditimbun seperti ini. Pada saat Anda nimbun, kualitasnya akan berkurang, sehingga Anda tidak bisa memanfaatkan untuk yang green transmutation tadi. Pada saat kita ingin memanfaatkan untuk green transmutation, kita harus mengambilnya dari sini langsung, dari silonya. Jadi ini akan bisa menjadi material timbunan, gitu. Tetapi ini kita bisa menggunakannya untuk green transmutation tadi. Jadi begitu aturannya sudah keluar, begitu SOP dari Kemen LHK-nya, KLHK-nya sudah keluar, kita bisa memanfaatkan, kita bisa membuat skenario pemanfaatan dari awal keluar dari silo. Ini yang disebut sebagai fly ash. Oke. Nah, pemanfaatan tersebut akan apa saja? Kita mulai dari yang oke. Ini mungkin yang sudah mengambil kuliah batubara sudah pernah melihat slide saya terkait dengan valuable element yang ada di batubara. Valuable element yang ada di batubara salah satunya adalah germanium yang sekarang sudah dalam fase produksi komersil yang ada di Inner Mongolia, Ulan Tuga. 90% lebih suplai uranium itu dihasilkan dari fly ash dan bottom ash yang dihasilkan dari tambang ini. Sehingga PLTU-nya itu produksi utamanya bukan listrik, tetapi PLTU-nya produksi utamanya adalah fly ash dan bottom ash. Jadi PLTU-nya akan beroperasi di saat bahan baku untuk mengambil germaniumnya habis, bukan di saat ingin menghasilkan listrik. Listrik itu hanya tambahan saja. Itu poin pertamanya. Poin yang kedua, saya ingin meng-highlight yang banyak dari peserta webinar atau yang pernah berdiskusi dengan saya tidak menangkap esensinya bahwa germanium, REE, atau valuable element yang lainnya itu kita ambil dari fly ash dan bottom ash-nya, bukan kita ambil dari batu baranya. Makanya tadi saya bilang bahwa PLTU produksi utamanya adalah faba untuk diambil germaniumnya, bukan produksi utamanya adalah listrik. Itu poin penting pertama
yang ingin saya sampaikan. Poin yang kedua adalah tidak semua batu bara mempunyai kandungan valuable elemen yang ekonomis untuk dilakukan ekstraksi. Sehingga ada beberapa kriteria yang harus kita lakukan untuk mengetahui apakah suatu konsentrasi tersebut ekonomis layak atau tidak untuk dilakukan proses ekstraksi. Itu poin kedua yang ingin saya sampaikan. Poin ketiganya adalah kita memanfaatkan yang dalam tanda kutip limbah. Kita memanfaatkan waste yang akan kita rubah menjadi resources. Karena apa? Pada saat Anda menambang batu bara, harga Anda itu kan, atau keekonomian tambang batu bara Anda itu kan sudah disesuaikan dengan keekonomian Anda menjual batu bara Anda untuk misalnya dipakai PLTU. Misalnya Anda jual $60 per ton batu bara, Anda kan sudah untung. PLTU juga sudah untung pada saat membeli $60 per ton dipakai untuk PLTU jualan listrik ke kalian gitu misalnya, mereka sudah untung. Faktanya apa? Fakta itu sebenarnya cost. Mereka harus mengalokasikan cost untuk melakukan treatment terkait dengan fabanya. Pada saat fabanya bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku material konstruksi misalnya, sebagai sumber material maju misalnya, sebagai sumber dari pupuk misalnya, mereka kan dapat added value. Justru dengan memanfaatkan faba, kita akan menghasilkan tambahan keekonomian. Sehingga topik riset yang sedang kami angkat di UGRG itu adalah circular economy. Bagaimana kita bisa memanfaatkan limbah menjadi resources sehingga zero waste itu menjadi tujuan utama kami. Tidak ada waste, semuanya adalah resources. Kita bisa memanfaatkan semua resource yang kita punya sehingga keekonomiannya akan meningkat. Itu poin utama sebenarnya pada saat kita ingin memanfaatkan faba salah satunya. Karena riset kami tidak hanya faba, kita punya riset terkait dengan lumpur lapindo, kita punya riset terkait dengan brine formation, baik itu di oil and gas maupun geothermal. Kita punya di slag, kita punya di mud, dan banyak yang lainnya. Itu poinnya. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu yang ingin menjadi topik diskusi kita, yaitu faba sebagai sumber alternatif REI. Ini adalah salah satu gambar. Oke, ini hanya saya ingin menunjukkan gambar yang berwarna-warni untuk membuat atensi Anda kembali ke sini ya. Mungkin Anda sudah mulai jenuh terkait dengan apa yang saya omongkan. Saya kasih gambar dulu yang lumayan warna-warni. Sekarang kita masuk ke sini. Kenapa sih kita harus berbicara terkait dengan REE di fly ash dan bottom ash? Tadi kita sudah berbicara ini adalah waste. Pada saat kita berbicara waste, kita berbicara terkait dengan secara keekonomian kita tidak perlu menambang, kita tidak perlu melakukan crushing. Karena apa? Ekstraksi itu pasti akan menggunakan ukuran butir yang halus. Pada saat kita punya fly ash dan bottom ash, ukurannya sudah halus. Kita tidak perlu menambang, kita tidak perlu melakukan crushing. Sehingga secara keekonomian itu akan lebih murah. Dan ekstraksinya, karena kita berbicara terkait dengan yang sudah halus, dia sudah tidak perlu ditambang, kita tidak berbicara terkait dengan ikatan dengan mineral, monasit, dan seterusnya misalnya, sehingga dari sisi energi itu juga akan lebih rendah biayanya. Itu poin yang kita diskusikan terkait dengan waste. Itu semua terkait dengan waste. Sekarang yang kedua, kita berbicara terkait dengan konsentrasi dan unsur apa yang ada di batu bara tersebut. Oke. Di conventional deposit, kita akan berbicara carbonatite, kita akan berbicara ion adsorb, kita akan berbicara terkait dengan placer deposit.
Nah, kalau kita berbicara carbonatite gitu misalnya, kita akan punya cadangan yang besar sampai dengan 10%. Tetapi umumnya kalau kita punya carbonatite, kemudian kalau kita punya ion adsorb, kita punya seluruh kita punya seluruh RI, mulai dari LRI, MRI maupun HRI. Namun konsentrasinya itu rendah dibandingkan dengan carbonatite. Rendah itu berapa? Rendah itu sekitar 700 sampai 800 ppm. Oke, kita pegang angka 700 sampai 800 ppm. Kalau kita berbicara terkait dengan ion adsorb. Tambang-tambang yang punya cadangan RIY mulai dari LRIY sampai dengan HRIY yang saat ini ditambang. Itu secara umum akan punya konsentrasi sekitar 700 sampai 800 ppm. Kalau kita berbicara batu bara, ingat kita berbicara batu bara yang kita tambang adalah dari fly ash dan bottom ash-nya. Kalau kita berbicara fly ash dan bottom ash di dunia, rata-rata itu akan punya total konsentrasi REO antara 500 sampai 600 gitulah mudahnya. Ini Anda akan punya 700 sampai 800. Ini Anda harus nambang, Anda harus menghancurkan gunung, atau Anda harus mengeruk pantai. Ini Anda punya limbah dalam tanda kutip. Sehingga Anda tidak perlu menambang, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya, tinggal ngambil dan melakukan proses ekstraksinya. Kalau kita membandingkan konsentrasinya. Kemudian yang kedua, dari sisi unsurnya. Di batu bara Anda akan punya unsur dari LREY sampai dengan HREY itu komplit, semuanya ada. Tergantung berapa konsentrasinya nantinya. Nah, yang selanjutnya adalah total dari, kita berbicara di Indonesia ya. Di Indonesia pada saat Anda ingin melakukan penelitian terkait dengan sumber daya, dan di situ ada radioaktifnya. Radioaktifnya adalah total uranium dan thoriumnya lebih dari 500 ppm, Anda harus melibatkan batan. Sedangkan di fly ash dan bottom ash, total uranium dan thoriumnya itu kurang dari 500 ppm. Sepanjang yang saya ketahui, data di Indonesia yang paling tinggi itu sekitar 300 ppm, total uranium thoriumnya. Sedangkan kalau Anda punya conventional deposit, Anda akan punya radioaktif pasti lebih dari 500 ppm, itu pasti. Sehingga Anda harus melibatkan batan untuk melakukan riset terkait dengan ini. Artinya apa? Akan lebih panjang prosedurnya terkait dengan hal tersebut. Nah, oke, itu tadi kita berbicara konsentrasi umum. Tetapi kan untuk kita berbicara keekonomian, tadi kita berbicara antara 500 sampai 600 ppm. Kalau kita berbicara ekonomis, kita berbicaranya adalah mengacu secara dan daya. Aspek pertama adalah kita berbicara terkait dengan konsentrasi, atau kita berbicara grade-nya. Kita berbicara cut off grade-nya berapa. Kalau kita berbicara cut off grade, kita berbicara terkait dengan 2 kali rata-rata konsentrasi REO di fly ash dan bottom ash dunia. Sehingga kita mengambil 1000 ppm. Atau kita juga bisa mengambil 800 ppm. Tergantung dari ketebalan batu bara kita, dan kita akan punya sumber daya berapa. Itu poin pertamanya. Jadi cut off grade-nya adalah 1000 ppm. Yang kedua adalah kita akan berbicara, tadi kita berbicara cut off grade 800 sampai 1000 ppm. Yang kedua adalah kita berbicara terkait dengan ore quality. Ore quality itu kita berbicara terkait dengan apakah REE-nya itu critical atau excessive. Critical itu artinya sangat dibutuhkan oleh industri. Jadi tidak harus di alam itu sedikit, tapi dia bisa banyak, tetapi dibutuhkan oleh industri. Dia bisa sedikit, tapi juga sangat dibutuhkan
di industri. Kalau eksesif adalah dia banyak di alam, tetapi industri tidak banyak memakainya. Anda bisa melihat di sini yang critical itu misalnya kita punya NB untuk baterai, kemudian kita punya Yttrium, kita punya DY, dan banyak yang lainnya. Itu kalau kita berbicara yang critical. Kita juga bisa berbicara yang eksesif, misalnya kita punya cerium. Cerium itu banyak di alam. Di salah satu lokasi penelitian yang saya tahu, itu ceriumnya bisa sampai 20%. Tetapi karena di industri tidak terlalu banyak dipakai, sehingga dia masuk ke eksesif. Itu yang pertama. Itu yang kedua, terkait dengan ore quality. Kemudian yang ketiga adalah kita berbicara persen critical element di total REE-nya akan seberapa. Itu juga salah satu aspek pada saat kita melakukan review terkait dengan REE akan seperti apa. Nah, berdasarkan parameter tersebut, kemudian Anda akan melihat koefisien outlook-nya untuk melihat seberapa kritikal dari elemen tersebut, dan kita punya REE diferensial, kritikal per totalnya berapa. Dari sana kemudian akan dibuat clustering seperti ini, mulai dari cluster pertama, cluster kedua, sampai dengan cluster ketiga, untuk mengetahui apakah dia itu promising, dia unpromising, maupun dia highly promising. Kalau kita berbicara berdasarkan critical dan eksesifnya tadi. Namun ada satu hal, Anda juga harus melihat cut off grade-nya juga. Nanti di akhir, di slide-slide berikutnya saya tunjukkan gabungan antara, ini kan kita hanya melihat dari critical dan eksesifnya saja, tetapi belum melihat dari cut off grade-nya kan seperti apa. Kemudian kita berbicara yang kedua. Yang kedua adalah kita berbicara terkait dengan genetic type atau tipe pengkayaannya. Ada terrigenous, ada tufaceous, ada infiltrasional, sampai dengan ada hydrothermal type-nya. Saya tidak akan membahas detail keseluruhan. Saya nanti akan menunjukkan salah satu contoh dari genetic type ini. Nah, kita bisa tahu itu dari mana? Kita bisa melihatnya dari asosiasi elemennya, kita bisa melihat dari redoxnya, dan banyak aspek yang lainnya untuk bisa tahu tipe pengkayaan tersebut. Waktu saya tinggal berapa menit ya? Kayaknya sudah hampir habis ya. Saya masuk ke sini, saya berikan satu studi kasus. Ini adalah yang ada di apa ini nggak bisa hilang. Ini yang ada di Tanjung ini, di areanya PTBA. Kita ngambil yang, kenapa kita ngambil ke sini? Kalau tadi Anda masih ingat, salah satunya adalah tufaceous type. Kita nyari yang dia terpengaruh oleh volcanic activity. Kemudian dari situ kita mencoba melihat, ini yang kita sebut sebagai clay band, maksudnya pihak perusahaan menyebutnya sih, kalau di lapangan tergantung dari ukuran butir. Apakah Anda akan punya ukuran pasir, Anda akan ukuran bisa mendeskripsikannya. Tetapi begitu di bawah sayatan tipis, Anda bisa melihat bahwa ini itu dari tuf misalnya. Jadi setelah itu Anda bisa menggunakan terminologi khusus. Setelah kita menggunakan terminologi khusus, kita menggunakan yang kita sebut sebagai tungsten-nya. Nah, dari situ kita bisa mencoba melihat ternyata beberapa batu bara yang kontak dengan yang kaya akan volcanic material itu mengalami pengkayaan REE-nya. Dan kalau kita berbicara konsentrasi rata-rata, REO itu sekitar 68,5 ppm, dan beberapa dari sampelnya itu mempunyai konsentrasi lebih dari 68 ppm.
Ini contohnya untuk melihat akan bagaimana. Jadi kita melihat total RE-nya akan bagaimana, dan dari situ kita bisa mengeplotnya. Dan kita bisa melihat setelah plotting masuk di cluster 2, yaitu promising, dan pada saat kita memasukkan ke REOS-nya, kita bisa melihat bahwa ada beberapa sampel yang dia masuk ke promising area dari sisi cut off grade-nya maupun dari eksesif atau tidak eksesif pada saat kita berbicara terkait dengan RI. Nah, kenapa itu menjadi penting? Kenapa karakteristik batubara menjadi penting? Tadi saya menyampaikan bahwa kita mengambil REE itu dari fabanya. Tetapi kenapa justru kita melakukan pemetaan detailnya di batubaranya? Karena satu hal yang ingin saya highlight. Kita punya raw coal, ini salah satu ya. Ini lihat, ini adalah batubara umpannya. Dia punya, ini adalah konsentrasi di batubara dibagi UCC. Kalau di bawah 1 berarti dia akan depleted ya. Anda bisa melihat kita punya batubara ini itu sekitar 300, ini sekitar 30 ppm. Kita punya 30 ppm, kemudian dia terkayakan sekian. Melebihi 2 kali ya ini. Yang awalnya kurang dari setengah. Yang awalnya 30, dia menjadi 300-an ppm. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya REE di batubaranya 100 ppm. Anda akan punya berapa di fabanya. Itu poin penting pada saat kenapa kita harus melakukan mapping batubara untuk tahu faba yang akan potensial mempunyai REE yang tinggi. Itu poin utama pada saat saya menunjukkan beberapa aspek tadi sebelumnya. Ini salah satu contoh perbandingan REO di faba yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Faba kita itu memang secara total REO tidak lebih tinggi. Rata-rata ya, walaupun saya punya data yang REO kita tinggi. Ini itu di Cina yang tinggi, tetapi kalau kita lihat secara umum, kita akan punya konsentrasi yang kurang lebih sama. Yang rata-rata ya, baik itu di Indonesia, Eropa, Cina, Australia, maupun di Amerika. Tetapi memang akan ada beberapa yang tinggi, sehingga kita harus nyari yang tinggi itu di mana saja. Akan di mana saja. Itu pentingnya kita melakukan karakterisasi. Satu contoh terkait dengan untuk REE, yang kedua kita contohnya adalah xenosfer. Xenosfer itu kita punya bulatan-bulatan di sini. Xenosfer itu adalah xenos, dia bundar, kemudian dia silika, amorf, dalamnya terisi oleh udara. Anda bisa bayangkan, Anda punya silika, amorf, dia punya rongga yang terisi udara di dalam, sehingga apa? Dia akan punya densitas yang kecil, tetapi dia akan punya titik leleh yang tinggi. Sehingga apa? Pesawat kalau kita berbicara wajan dan xenosfer atau yang terkait dengan geologi, karena dia tadi densitasnya rendah, dipakai di lumpur pemboran. Jadi saat ini tuh ada request dari salah satu drilling company yang ada di Indonesia untuk menyediakan xenosfer untuk drilling mud mereka. Xenosfer. Kemudian yang kedua, kalau kita punya alumina, jadi kalau kita punya L2O3 lebih dari 40% sebagai baseline, itu kita ganti medium grade
dari bauksit. Walaupun di Indonesia saya belum pernah ketemu ya yang punya alumina lebih dari 40%, biasanya sekitar 20-30%. Tapi di Italia itu sudah dipakai untuk sebagai pengganti medium grade dari alumina. Kalau kita berbicara terkait dengan alumina, ini Anda bisa lihat kalau kita aluminanya itu di level 30-an. Tetapi kita juga harus melihat silika kita itu tinggi. Silika kita itu mendekati 60%. Pada saat kita punya silika tinggi, kita bisa pakai untuk soil amelioration maupun kita bisa berbicara terkait dengan pupuk silika. Itu yang sedang kita gunakan juga pada saat ini untuk berbicara untuk menyuburkan dari tanaman. Jadi kita punya bauksit, kita punya cadangan bauksit yang besar, jadi nggak ada masalah faba kita tidak bisa sebagai pengganti bauksit, tetapi kita punya silika yang tinggi. Silika yang tinggi kita bisa pakai untuk menyuburkan tanah tersebut. Dan terakhir setelah misalnya kita ambil xenosfernya, kita ambil REE-nya, sisanya itu misalnya ya udah semuanya dipakai untuk material konstruksi. Bisa untuk precast, bisa untuk ready mix, untuk mortar atau yang lain sebagainya. Ini dipakai untuk geopolimer, ini di University of Queensland. Saya pernah masuk gedung ini. Di sebelah kanan ini menggunakan beton biasa. Dan Anda bisa lihat keduanya bisa dibangun berdampingan dan keduanya punya kekuatan yang sama, cuman di sebelah kiri kita berbicara dari waste. Di sebelah kanan ini landasan pacunya itu juga menggunakan geopolimer yang basisnya adalah faba. Nah, saat ini kami juga sedang mengajukan proposal untuk IKN untuk ibu kota negara baru itu. Kita mempropos memakai geopolimer karena dia akan tahan terhadap kondisi ekstrim. Kondisi ekstrim di sana berarti kita berbicara lahan gambut yang punya pH rendah dan dia akan punya dia tidak tahan kalau kita menggunakan semen biasa. Kemudian tidak ada material bahan galian C yang dekat dari lokasi itu, sehingga kita bisa juga menggunakan faba sebagai material konstruksi kita buat menjadi akhirnya untuk ibu kota baru. Kita sudah memasukkan, tapi kita nggak tahu di atas sana seperti apa persaingannya. Tapi proposalnya sudah kita masukkan, kita lihat hasilnya akan bagaimana. Dan ini adalah contoh-contoh yang sudah pernah kita buat, baik itu untuk industri maupun untuk CSR. Mulai dari precast sampai dengan kita juga membuat geopolimer. Ini contoh geopolimer kita yang dipakai di salah satu industri. Nah, sebagai penutup, lebih dari jam 11 sedikit. Saya ingin menyampaikan dua hal utama sebenarnya. Yang pertama adalah karakterisasi. Karakterisasi itu menjadi penting. Baik itu kita melakukan karakterisasi batu bara asalnya, kita melakukan karakterisasi faba yang dihasilkan, dan kita berbicara terkait dengan karakteristik hasil produk dari faba tersebut. Karakteristik batu bara asal akan mempengaruhi potensi penggunaannya. Karakteristik faba akan mempengaruhi hasil yang akan digunakan tadi, yang itu dikontrol oleh batu baranya, karakteristik batu baranya, dan kondisi operasinya. Dan terakhir, produk yang dihasilkan menentukan dari penggunaannya. Misalnya Anda punya material konstruksi dengan kuat tekan hanya 600 K gitu. Berarti Anda nggak bisa untuk jalan, hanya bisa untuk parkir misalnya. Dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Itu kalau kita berbicara terkait dengan karakterisasi. Kemudian yang kedua adalah kita berbicara sinergi. Harus ada sinergi antara akademisi, kemudian
lembaga penelitian atau pemerintah dan industri untuk bisa memanfaatkan faba ini demi kepentingan bersama. Kita bisa untuk pakai pengganti material konstruksi, untuk material maju, atau untuk bahan pupuk, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin meng-highlight terkait dengan sinergi ini. Kalau tadi saya menyinggung sinergi antar universitas, pemerintah, dan industri, saya ingin meng-highlight sinergi antara dosen dan mahasiswa sebenarnya. Jadi sebenarnya kita saling membutuhkan, dosen pun membutuhkan mahasiswa untuk menjalankan risetnya, mahasiswa pun membutuhkan dosen untuk dapat topik riset dan membantu untuk studinya menjadi tepat waktu. Sehingga saya selalu meng-highlight bahwa sinergi itu menjadi penting, apa yang bisa dibantu oleh dosen dan apa yang bisa dibantu oleh mahasiswa, sehingga dua-duanya bisa mencapai targetnya masing-masing. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa itu opsi-opsi yang bisa kita lakukan terkait dengan pemanfaatan batu bara, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berbicara terkait dengan pemanfaatan batu bara sampai dengan tahun 2050 yang kita masih bergantung pada batu bara untuk menghasilkan energi listrik. Terima kasih atas waktu yang sudah Anda luangkan untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC atau moderator untuk memulai diskusinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferian atas materi yang sangat luar biasa. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa untuk menggunakan fitur raise hand dan langsung menanyakan kepada Pak Ferian. Lalu juga bisa untuk menggunakan kolom chat jika dirasa terdapat kendala dalam mikrofon ataupun jaringan. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak dari Aryo Wibisono dan Hendra Maulana. Pertanyaan Aryo ada dua. Yang pertama yaitu dalam proses di PLTU. Boleh langsung aja nggak? Boleh Pak. Biarkan yang bertanya langsung, biar lebih interaktif nih. Oh, tadi aku udah tanya ke Haryo-nya dan Haryo tanya nggak apa-apa Pak. Oh, udah. Terima kasih. Selamat pagi Pak Ferian. Perkenalkan nama saya Aryo Wibisono dari angkatan 2019. Jadi saya ini mau bertanya Pak, kalau tadi seperti yang sudah dijelaskan itu kan faba itu merupakan waste hasil sisa dari suatu pembakaran yang terjadi di PLTU. Nah, kita sendiri tuh dapat tahu nggak sih Pak jumlah faba yang dihasilkan dari pembakaran yang terjadi di PLTU tersebut? Seperti itu. Dan ada pertanyaan satu lagi Pak. Jadi saya kan juga penasaran Pak, kalau di PLTU itu prosesnya seperti apa? Karena kita sendiri di geologi kan nggak tahu gitu proses teknis di sana tuh di PLTU seperti apa. Nah, saya juga ada cari kalau di PLTU itu terdapat 3 jenis pembakaran gitu kan Pak. Yang pertama ada fixed bed combustion, terus ada pulverized coal combustion, dan yang terakhir ada fluidized bed combustion. Nah, yang pengen saya tahu di sini itu Pak, dari faba yang dihasilkan di tiap PLTU itu kan menggunakan jenis pembakaran yang berbeda-beda. Nah, faba yang dihasilkan itu memungkinkan kita buat tahu nggak sih Pak sistem pembakaran yang digunakan pada suatu PLTU? Dan kita bisa tahu itu tuh dari aspek apa yang digunakan Pak, seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, yang pertama terkait dengan apakah kita bisa tahu jumlah faba yang dihasilkan? Pasti tahu, karena dari PLTU mereka akan tahu berapa faba yang dihasilkan per harinya, atau per ton batu bara yang dimasukkan, mereka akan tahu berapa faba yang dihasilkan. Secara umum kita akan punya, mungkin langsung saya kaitkan dengan poin nomor 2. Tipe pembakaran batu bara itu akan mempengaruhi jumlah dari faba yang dihasilkan. Faba yang dihasilkan range-nya itu akan 5-20% secara umum ya, secara rata-rata. Dan kalau kita punya pulverized coal, itu akan punya faba yang paling rendah, jumlah faba yang paling rendah yang dihasilkan. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa jenis batu bara
jenis PLTU akan mempengaruhi jumlah dari faba yang dihasilkan. Yang pertama, ini terkait dengan teknologi pembakarannya. Pada saat kita punya pulverized coal, kita akan punya boiler. Boiler itu tempat dari batu bara itu dibakar, akan punya suhu yang lebih tinggi dibandingkan kalau kita punya fluidized. Nah, kalau kita punya pulverized, suhu pembakarannya itu di atas 1000, biasanya sekitar 1000 sampai 1200. Sedangkan kalau kita punya fluidized, itu kita akan punya suhu pembakaran yang kurang dari 1000, biasanya sekitar 800 sampai 900, tergantung teknologi mana yang akan dipakai. Kemudian yang kedua, kita berbicara fluidized ya. Pada saat kita berbicara fluidized, kita berbicara terkait dengan bednya. Bednya itu kita memakai material lain. Material lain itu biasanya kita akan memakai silika. Silikanya pun akan punya konsentrasi tertentu. Nah, pada saat kita memakai silika dan suhu pembakarannya lebih rendah, otomatis kita akan menghasilkan unburned karbon yang lebih banyak. Pada saat kita menghasilkan unburned karbon yang lebih banyak, plus fluidized, sisa dari bednya tadi yang tidak terputar lagi, ada yang keluar di fly ash-nya maupun di bottom ash-nya, kebanyakan di bottom ash-nya, sehingga apa? Faba yang kita hasilkan menjadi lebih banyak. Jadi kalau ditanya pulverized, dia akan menghasilkan faba yang lebih sedikit dibandingkan dengan fluidized bednya. Nah, apa sih bedanya? Tadi kita sudah berbicara terkait dengan suhu pembakaran di boilernya. Kemudian yang kedua kita berbicara terkait dengan sistemnya. Jadi kalau pulverized itu seperti kamu punya, mungkin kalian yang pernah lihat adalah yang suka otomotif ya, melihat bensin ditembakkan di ruang bakar, kemudian piston naik, kemudian terjadi pembakaran, boom, kemudian kita dapat panas dari situ untuk menggerakkan engine kita. Nah, sama sebenarnya kalau kita punya PLTU, kurang lebih juga sama. Tetapi yang ditembakkan itu adalah batu bara dengan ukuran butir yang kecil. Makanya kita sebutnya pulverized. Jadi dia betul-betul di-crushing dengan ukuran yang kecil, kemudian ditembakkan di boiler dan dibakar, sehingga pembakarannya akan lebih sempurna. Kalau kita punya fluidized, itu ukuran butirnya akan lebih kasar dan suhu pembakarannya lebih rendah, dan kita juga punya bed, fluidized bednya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi faba yang dihasilkan akan lebih banyak karena mungkin ada batu bara yang tidak terbakar sempurna, sehingga kita sebut sebagai unburned coal. Plus sisa dari bednya tadi yang keluar di fly ash dan bottom ash, walaupun nanti kita bisa recycling, kita pakai lagi ya, sehingga total dari fabanya yang ada akan lebih banyak. Nah, apakah kalau begitu pulverized akan lebih bagus Pak dibanding fluidized? Ya dan tidak. Ya itu kalau kita berbicara terkait dengan efisiensi pembakaran, tidaknya tergantung dari emisi CO2 yang dihasilkan. Karena kita berbicara terkait dengan suhu pembakaran yang lebih rendah dan kita berbicara siklus yang tertutup pada saat kita berbicara fluidized bed, kita bisa capture CO2-nya dengan lebih mudah. Sehingga dari sisi emisi CO2, fluidized bed itu biasanya lebih rendah dibanding pulverized. Tetapi kalau kita berbicara efisiensi pembakaran, efisiensinya akan lebih bagus kalau kita berbicara pulverized coal, kalau kita melihat hasil dari faba yang dihasilkan. Itu poin kedua yang saya tambahkan. Poin ketiganya adalah tadi si Alfian sudah menyinggung di awal pada saat kita berbicara dari boiler industri itu masih dikategorikan sebagai B3, sedangkan dari PLTU sudah dikategorikan sebagai limbah non B3. Terus terang saya juga tidak menemukan alasannya kenapa bisa seperti itu. Apa reasoning di balik itu selain alasan politis ya, kita berbicara alasan teknisnya, saya tidak menemukan itu. Karena apa? Karena sebenarnya
Itu semua tergantung dari teknologi yang ingin digunakan. Biasanya kalau kita di industri itu kita pakai fixed bed, fluidized bed dan fixed bed-nya. Itu tergantung dari bed-nya sebenarnya. Kita memakai jenis bed yang bagaimana. Tetapi keduanya sebenarnya di PLTU maupun di industri, dua-duanya ada yang memakai teknologi tersebut. Di PLTU ada yang kualitas fabanya, kalau saya bilang kualitas itu saya lihat konsentrasi unburned karbonnya berapa, kemudian saya lihat hasil dari fabanya itu berapa persen dari batu bara yang dibakar ya. Itu tidak lebih baik dari yang ada di boiler di industri. Kebalikannya di boiler industri itu juga ada yang punya unburned karbonnya rendah, proses pembakarannya berjalan dengan baik. Jadi kalau bagi saya sebenarnya harusnya pembagiannya B3 non B3 tidak berdasarkan di industri maupun di PLTU, tetapi kita lihat hasilnya dia seperti apa. Kalau hasilnya dia bagus, unburned karbonnya rendah, faba yang dihasilkan sedikit, harusnya dia juga non B3 dong. Karena kita harus melihat kualitasnya. Kita tidak membahas terkait dengan dia dihasilkan oleh industri atau dihasilkan oleh PLTU. Itu poin ketiga saya. Semoga menjawab apa yang ditanyakan oleh Haryo Wibisono. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Hendra Maulana. Mau dibaca langsung dari Hendra Maulana? Oke, kayaknya nggak ada. Oke, langsung saya bacain aja ya, Pak. Oke, saya sudah baca. Saya mau konfirmasi aja. Yang dimaksud dari domestik itu apa ya? Saya nggak menangkap. Sumber faba untuk analisis tadi adalah dari domestik. Bagaimana, Hendra? Dalam negeri, Pak. Oh, oke. Maksud Anda adalah apakah begini? Oke, mungkin saya mencoba menjelaskan saja. Klaster tadi, kalau kita berbicara klaster 1, klaster 2, dan klaster 3, itu saya mengacu ke Seredin dan Dai 2012. Sampelnya berasal dari mana? Sampelnya berasal dari tambang-tambang REE, baik itu konvensional maupun REE dari fly ash dan bottom ash. Sampelnya dari mana? Sampelnya yang Seredin dan Dai, sampelnya itu semuanya dari luar Indonesia. Tidak ada sampel yang berasal dari Indonesia. Nah, tetapi yang slide yang saya tunjukkan tadi adalah saya mengeplotkan sampel yang kami punya. Hampir semua sampel yang kami punya. Kalau kita hanya melihat dari koefisien outlook-nya maupun REE diferensialnya, berbicara klasifikasi industri, artinya critical excessive-nya, atau mana dipakai oleh industri atau tidak, itu kita melihatnya adalah klaster 2 dan klaster 3 yang promising dan highly promising. Sampel dari batu bara di Indonesia itu semuanya promising. Artinya dari level critical-nya kita itu lebih banyak daripada uncritical-nya. Sehingga kita punya potensi untuk mencari faba dari fly ash dan bottom ash. Dari sisi critical, uncritical, excessive ya. Tetapi kita harus melihat poin pertama dan yang utama. Lebih ke arah cut-off grade-nya. Faba yang punya REO lebih dari 800 ppm. Itu yang harus kita cari. Nah, dari situ baru kita akan maju ke tahap berikutnya, kita mencoba ke ekstraksinya. Walaupun saat ini di grup riset kami sudah sampai ke ekstraksi. Jadi kita sudah bisa mengekstraksi REE-nya dan dari harapannya tahun ini kita dapat pendanaan lagi dan kita sudah bisa membuat mini burner. Jadi kita sudah akan ke pilot project tahun ini. Kalau pendanaan yang kami ajukan disetujui tahun ini. Jadi mencoba menjawab pertanyaannya Hendra, grafiknya dibuat dari sampel di luar negeri menurut Seredin dan Dai 2012. Sampel kami sudah plot di grafik tersebut dan sampel kami semuanya dari dalam negeri, baik itu dari Ombilin,
Cekungan Ombilin, Cekungan Sumatera Selatan, PLTU di Jawa, PLTU di Sumatera, PLTU di Sulawesi, batubara di cekungan di Kalimantan, hampir semua kami sudah ambil dan hampir semua masuk di klaster 2. Sudah menjawab pertanyaannya? Terima kasih Pak Ferian atas jawabannya. Mungkin ada yang mau saya tanyakan lagi Pak. Kira-kira untuk unsur RE-nya itu apa ya Pak yang cukup ekonomis Pak? Oke. Menjawab cukup ekonomis itu sesuatu yang sulit karena kita harus melihat kajian teknoekonomi. Mungkin saya akan menunjukkan unsur apa yang banyak kita jumpai ya. Kita melihatnya dari sisi ini. Oke. Saya share lagi slide-nya. Slide-nya sudah terlihat? Sudah Pak Fer. Oke, kita melihatnya dari sini aja. Jadi kalau tadi kita melihat terkait dengan, kalau kita melakukan evaluasi, evaluasinya apa saja sih? Kita berbicara cut off grade, kita berbicara quality or quality-nya, kemudian kita berbicara concentration coefficient. Kalau kita berbicara concentration coefficient, berarti kita berbicara yang ini kita melihatnya apa yang dia terkayakan. Jadi kita berbicara enriched, significantly enriched, atau kita berbicara unusually enriched. Nah, kalau kita berbicara itu, kita bisa melihat LU itu sangat terkayakan. Kemudian kita berbicara ini TB dan TM, dia terkayakan. Di beberapa kasus yang kebetulan ini agak beda ya. Di beberapa kasus yang saya punya itu adalah yang enrich, salah satunya itu adalah yttrium. Jadi yttrium itu dia enrich selain EU ya, selain LU dan beberapa yang lainnya. Jadi kalau Anda tanya yang enrich biasanya apa, Anda melihat ke concentration coefficient. Itu yang kita lihat. Nah, kalau kita berbicara ekonomis, kita berbicaranya tidak ke masing-masing unsur untuk saat ini di Indonesia ya, karena kita tidak bisa sampai ke melakukan ekstraksi per unsur. Yang kita ekstrak adalah REO-nya. Nah, REO-nya nanti akan dalam bentuk karbonat, akan berbentuk hidroksida, atau dia dalam bentuk satu lagi saya lupa. Itu nanti tergantung dari analisis keekonomian. Makanya saya tidak bisa menyampaikan ke analisis keekonomian. Yang bisa saya tunjukkan adalah ke unsur-unsur apa sih yang biasanya enrich. Itu satu hal. Kemudian hal yang kedua, ini di sini. Kalau Anda melihat di sini, berarti Anda melihat yang dia lebih dari satu. Nah, kita berarti ini, Anda akan punya enrich. Di sini adalah enrich. Di sini dia depleted, dan di sini dia depleted. Itu cara melihatnya, apakah dia enrich atau dia depleted. Kita bandingkan dengan basis apa yang kita bandingkan. Di sini saya bandingkan dengan upper continental crust. Upper continental crust-nya pun pakainya Taylor and McLennan 1998. Cukup? Cukup Pak Fer, terima kasih banyak informasinya Pak Fer. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Sebagai informasi saja, oke, kalau belum ada yang bertanya, saya ingin menginformasikan bahwa yang saya untuk bagian dari MBKM tersebut termasuk di dalamnya peluang untuk ikut ke lapangan, akuisisi data, baik itu
untuk pengambilan sampel batu bara, atau Anda mencoba melihat proses drilling yang ada di lapangan akan seperti apa. Tapi balik lagi itu akan melihat kuotanya akan ada berapa kalau yang ke lapangan, tapi kalau yang analisis pasti itu akan dibiayai. Cukup? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, mungkin sudah setengah 12, saatnya kita istirahat. Oke, mungkin jika ada yang ingin bertanya bisa langsung tanya ke Pak Ferian aja nanti lewat chat atau apa ya Pak? Ya, silakan. Kalau begitu. Tapi itu ya, sorry kadang di masa pandemi chatnya numpuk, jadi kadang kalau yang nggak ada namanya di phonebook saya kadang terlewat. Oke, karena kita juga ini waktunya sudah jam 11.31, langsung aja kita tutup. Karena tadi diawali dengan doa, maka kita baiknya juga untuk mengakhirinya dengan doa. Dalam bertanya dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Oke, tiada kata cukup untuk berdoa. Mungkin untuk sebagai dokumentasi juga, kita bisa untuk foto bersama dulu ya teman-teman yang berkenan untuk konten bisa langsung konten aja. Teman-teman, kita langsung foto aja. Konten. Oke, ditunggu sampai 11.35. Itu langsung kita foto bareng aja. Sudah, Alfian? Sudah kering giginya kayaknya? Oke, kita langsung foto aja. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Ferian dan juga teman-teman yang berhadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah dan dalam perkataan atau perkataan, saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih, sukses semuanya. Pamit ya. Pak Ferian. Terima kasih Pak Ferian.